Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Spesa On Air, podcastnya Anak Spesa. Hari ini adalah episode 2 dari podcast Spesa On Air. Saya Feren Evelyn Canlivana akan menemani kalian di podcast hari ini. Dan tak lupa, narasumber Spesa On Air pada hari ini sangat spesial, yaitu ada beliau, Bapak Haji Hussein Abdullah Assegaf selaku pembina Yayasan As-Salamah Ungaran. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Baran. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak di Spesa On Air episode 2 hari ini. Sebelum memulai Spesa On Air hari ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun ya Pak. Silakan. Pagi-pagi bertemu angsa, Cakep. kelihatannya warna pink muda. Berhitung 1, 2, dan 3, Spesa On Air akan segera dibuka. Cakep sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Jika boleh diceritakan nih Pak, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Kapan Yayasan As-Salamah Ungaran pertama kali didirikan? Ya, terima kasih Mbak Feren. Jadi Yayasan As-Salamah Ungaran didirikan secara formal tanggal 31 Januari 1989 ya, secara formal administrasi ya. Tapi sejatinya bahwa Yayasan As-Salamah sebelumnya sudah mulai lahir dalam artian melakukan kegiatan di lingkungan Ungaran yang diawali dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ya, jadi secara formal tanggal 31 Januari 1989. Berarti sudah lama sekali ya Pak? Cukup lama sekali. Sampai hari ini hampir 35 tahun. 35 tahun. Insyaallah dalam. Berarti 31 Januari itu sebentar lagi ya Pak? Berarti Ya, sebentar lagi akan ada Milad As-Salamah ya Pak? Milad As-Salamah Sangat yang ditunggu-tunggu. ke-35. Sangat ditunggu-tunggu oleh siswa-siswa SMP Islam As-Salamah Ungaran ini ya Iya, Pak? betul. Nah, berarti sudah diketahui bahwa Yayasan As-Salamah ini memiliki 4 unit nih Pak. Berarti unit KB, unit TK, unit SD, dan SMP. Kira-kira dari keempat unit tersebut, unit apa nih Pak yang didirikan terlebih dahulu? Ya, justru gini Mbak Feren ya. Ada satu unit yang belum disebutkan. Oh. Ya, satu unit awal pendirian Lembaga Pendidikan As-Salamah dimulai pendidikan semi formal Taman Pendidikan Al-Quran ya. Jadi awal muasal kegiatan pendidikan Yayasan As-Salamah itu dimulai dengan pendidikan pelajaran Al-Quran yang dulu populer dengan sebutan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ ya. Terus belakangan pada perkembangan zaman ini tidak disebut TPQ lagi, tapi disebut pendidikan Al-Quran yang dulu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, bahwa pendidikan membaca Al-Quran itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar ya, terutama masyarakat untuk anak-anak di bawah usia pendidikan dasar ya. Jadi SD itu karena kita melihat bahwa dengan perkembangan zaman yang ada, guru ngaji pada saat-saat itu mulai langka. Tidak seperti pada era tahun 70-an atau 80-an. Ternyata setelah tahun 90-an ini mulai ada istilahnya degradasi ya, kelangkaan guru ngaji dalam tanda kutip. Itu Pak. Berarti sampai sekarang masih ada 5 unit Pak? Ya, Taman 5 unit. Jadi istilahnya untuk sekarang untuk Taman Pendidikan Al-Quran, jadi tidak kami kelola langsung, tapi bersinergi dengan beberapa
taman pendidikan Al-Quran di lingkungan masjid-masjid yang notabene masih bekerja sama dengan guru ngaji sekarang di sekitaran masjid-masjid di kampung-kampung atau di surau-surau di kampung-kampung. Jadi sekarang yang formal, secara formal ditangani oleh Lembaga Pendidikan Yayasan As-Salamah, mulai KB, TK atau Radatul Atfal ya, SD dan SMP. Sementara ini ya, mudah-mudahan kedepannya sesuai seperti misi dan visi dan misi yayasan, kita kedepannya bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Gitu Mbak Karen ya. Amin. Jadi sejak awal dibangun itu tersebut Taman Pendidikan Al-Quran itu, jika boleh diceritakan nih Pak, kondisi awalnya seperti apa Pak? Ya, jadi dari munculnya gagasan dibentuknya satu lembaga pendidikan Yayasan As-Salamah Ungaran, diantaranya dari beberapa pengurus, calon pengurus yang walaupun itu masih awal-awal, itu merasa prihatin dengan kondisi pada saat itu minimnya atau langkanya tenaga pengajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi dulu itu memang sekitar tahun 80-an itu terjadi kelangkaan tenaga pengajar Al-Quran untuk anak-anak. Ya. Jadi istilahnya itu guru ngaji waktu itu tidak ada satu regenerasi. Jadi guru mulai dari tahun 50-an sampai tahun 60, 70, dia sampai sepuh, anaknya tidak ada yang menjadi guru ngaji lagi, karena sudah ganti profesi. Karena merasa mungkin guru ngaji secara materi tidak menjanjikan, dalam tanda kutip seperti itu. Jadi keprihatinan para pengurus saat itu dirasakan sekali bahwa contoh yang saya alami secara pribadi begitu. Jadi saya punya anak misalnya ya, sudah mulai beranjak besar, kami tidak sempat memberikan pelajaran mengaji di luar sekolah formalnya, akhirnya juga kewalahan mencari guru ngaji. Akhirnya kami beberapa pengurus bersepakat, karena di sisi lain atau di tempat lain, di kota lain sudah mulai tumbuh Taman Pendidikan Al-Quran, contohnya di Semarang ya, yang dimotori oleh Bapak Dahlan Zarkasi, yang beliau sebagai penyusun buku Qiraati ya, yang dari Semarang itu. Akhirnya kami mencoba menghubungi beliau dan kami berkolaborasi dengan beliau. Akhirnya kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran As-Salamah bisa berdiri di Jalan Gatot Subroto dekat alun-alun Ungaran itu. Yang sangat mengejutkan justru pengurus itu terheran-heran, kaget sekali pada waktu dibuka pendaftaran. Animo masyarakat sekitar sangat-sangat mengagetkan. Ya, dengan tempat kami yang cuma 2 lokal dari triplek yang kami persiapkan, ternyata animonya itu sampai, insya Allah pada bulan kedua pendaftarannya itu sampai 400 anak. Itu yang sangat mengagetkan, mengejutkan, dan kami akhirnya menjadi dilema. Satu sisi kami bahagia, di sisi lain kami tidak harus mempersiapkan untuk menangani kegiatan pendidikan Al-Quran ini. Tapi alhamdulillah dengan beberapa dukungan dari beberapa kolega, sahabat, teman, saudara, dan beberapa tenaga pengajar, akhirnya bisa berjalan dengan lancar. Selama kira-kira 2 tahun pertama kami mulai eksis dalam memberikan pengajaran Al-Quran kepada masyarakat sekitar Ungaran. Dan alhamdulillah dengan perkembangan waktu, mulai kami mempunyai beberapa solusi dengan beberapa pengurus pihak
lain, dalam artian ada mulai bermunculan taman pendidikan Al-Quran yang akhirnya bisa memberikan kegiatan mengajar Al-Quran di masing-masing tempat yang memang tidak terlalu jauh dengan lokasi Yayasan As-Salamah Ungaran. Itu kurang lebihnya mungkin Pak Faren. Berarti tujuan didirikannya Yayasan As-Salamah Ungaran itu untuk membantu masyarakat sekitar untuk belajar pendidikan Al-Quran ya Pak ya? Awalnya begitu, betul. Jadi visi dan misi Yayasan As-Salamah Ungaran sudah dicanangkan dari awal bahwa yayasan ini bergerak di kegiatan pendidikan masyarakat. Ya. Selanjutnya kegiatan pendidikan ini ada beberapa yang formal maupun non formal. Karena kebutuhan atau animo masyarakat yang memang membutuhkan satu lembaga pendidikan yang cukup representatif di lingkungan Ungaran yang pada saat itu memang dalam tanda kutip masih kurang, ya. Akhirnya kami sebagai pengurus yayasan memberanikan diri untuk mendirikan satu lembaga pendidikan yang formal. Yang pertama dimulai dengan RA, ya, RA Rodatul Atfal atau Taman Pendidikan Anak, ya. Jadi sudah mulai pada tahun 99 ya kalau tidak salah. Itu kalau saya tidak silap, itu tahun 99-2000 kita sudah mendirikan Rodatul Atfal dulu yang masih dalam waktu itu RA itu binaan dari Departemen Pendidikan, Departemen Agama. Akhirnya dengan berjalannya waktu muridnya cukup banyak, ya berjenjang ya. Pada awal-awal otomatis lah suka duka juga ada, ya. Jumlah muridnya masih sedikit, lama-lama mulai bertambah. Akhirnya kami harus tertantang untuk menyediakan lembaga pendidikan di atasnya, yaitu sekolah dasar. Karena memang penyediaan lembaga pendidikan di lingkungan Kabupaten Semarang, khususnya di Ungaran, dari pemerintah masih kurang. Jadi kami akhirnya menjadi satu partnership atau mitra dari pemerintah daerah dalam rangka kegiatan, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu kami spesifikasinya adalah lembaga pendidikan Islam di lingkungan Kabupaten Semarang, khususnya di Kabupaten Semarang. Itulah. Alhamdulillah sampai berikutnya kita bisa memberikan penyediaan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah sampai hari ini baru sudah bisa sampai SMP. Itu Mbak Peren. Jadi Masya Allah sekali ya Pak, dari yang berawal dari Taman Pendidikan Al-Quran sampai sekarang sudah menjadi besar, menjadi SMP gitu, sangat. Alhamdulillah, kita patut syukuri bersama ya. Ya. Jadi saya ingin menanyakan sesuatu nih Pak. Dari awal didirikan itu tahun 1989 sampai sekarang tahun 2024 itu sudah di zaman modern ya Pak, sudah 35 tahun nih. Kira-kira apa perbedaan dari tahun 1989 sampai sekarang tahun 2024 di zaman modern kali ini? Ya, alhamdulillah untuk perbedaannya jelas zamannya ya. Lalu memang kita ini bermasyarakat dalam kehidupan ini kan dinamis ya. Jadi mengikuti perkembangan yang ada. Alhamdulillah dari kegiatan lembaga pendidikan Yayasan As-Salamah ini secara dinamis bisa mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zaman maupun dalam artian tuntutan perkembangan modernisasi pendidikan. Jadi alhamdulillah juga dari Yayasan As-Salamah khususnya di bidang pendidikan kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah ya. Dalam arti Departemen Pendidikan,
Departemen Agama, dan departemen-departemen yang lain, yang alhamdulillah dari pemerintah welcome. Kami selalu mendapatkan pendampingan ya untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang memang dibutuhkan secara umum oleh masyarakat ya. Jadi seperti kita lihat perkembangan pendidikan di Yayasan As-Salamah ini selalu up to date ya, mengikuti perkembangan. Jadi seperti kondisi secara fisikal walaupun tidak terlalu mewah tapi tidak ketinggalan. Selalu mengikuti perkembangan zaman dengan beberapa semacam perkembangan zaman yang modern ini. Alhamdulillah Yayasan As-Salamah dalam kaitan pendidikan up to date terus masih mengikuti. Ya, sampai sosial media juga. Sosial media dan alhamdulillah tidak ketinggalan. Bahkan kita berharap mudah-mudahan akan bisa lebih maju daripada yang lain. Gitu ya, gitu. Dan di zaman modern kali ini Pak, ada yang As-Salamah sudah berkembang di sosial media, di Facebook, YouTube, sampai podcast Pesa hari ini. Bagaimana kira-kira tanggapan Bapak tentang As-Salamah di zaman modern kali ini? Ya, jadi kami bersyukur ya, kami dari yayasan, dari dalam tanda kutip dan dari para tenaga pendidik ya, kami sangat bersyukur sekali dengan perkembangan anak didik dari kualitas atau mutu pendidikan yang ada di Yayasan As-Salamah ini, alhamdulillah bisa mengikuti perkembangan, bisa memberikan satu manfaat yang besar bagi masyarakat juga dari hasil-hasil kualitas pendidikan yang bisa memunculkan sumber daya manusia atau kualitas anak didik ini menjadi baik daripada sebelumnya. Yang ini menjadikan satu kebanggaan, walaupun bukan menjadikan satu kesombongan dari kita, tapi satu kebanggaan yang akan memicu yang kedepannya insya Allah akan selalu lebih baik. Jadi perkembangan zaman ini juga alhamdulillah bisa memberikan tambahan kekuatan iman dan ketakwaan dari modernisasi ini, tetap sebagai muslim dan muslimah akan menjadi satu pegangan ya, keimanan dan ketakwaan ini untuk bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk masyarakat, khususnya untuk bangsa pada umumnya. Begitu ya? Ya, jadi harapan Bapak Hussein di zaman yang modern ini, siswa-siswi tetap melakukan sosial media yang muslimah dan muslimin ya Pak. Tetap menggambarkan agama ya Pak ya. Tetap mementingkan agama. Ya, jadi memberikan ciri khas yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena ciri bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimat yang mempunyai yang terpelajar lah ya, mempunyai ilmu yang cukup, itu harus menunjukkan bahwa sesuatu apa yang dilakukan harus sesuai dengan syariat dan ajaran yang sudah kita yakini dan kita yakini untuk bisa dapat mensiarkan selalu, gitu ya. Nih Pak, saya mau bertanya lagi nih Pak. Ya. Di tanggal 31 Januari nanti akan ada Milad As-Salamah yang ke-35 tahun ya Pak, betul ya? Dengan tema membuka diri setulus hati menuju As-Salamah berprestasi, menjunjung tinggi risalah Nabi, dan membentuk insan sejati. Kira-kira setelah ulang tahun As-Salamah yang ke-35 tahun ini, apa harapan Bapak Hussein untuk As-Salamah ke depannya? Ya, kalau harapan kami dan kepengurusan dan mengurus lembaga Yayasan As-Salamah yang lain pastinya ya tetap menjunjung tinggi visi dan misi ke depan. Semoga dalam rangka pengabdian kami sebagai pengurus Yayasan As-Salamah bisa memberikan manfaat yang lebih besar, bisa memberikan
eh, pendidikan yang lebih bermutu ya. Jadi untuk kualitas pendidikan ini mudah-mudahan bisa lebih baik dengan bantuan maupun kerjasama baik dari tenaga pengurus yayasan, tenaga pengajar, masyarakat sekitar dan para wali murid tentunya ya. Karena kebersamaan itulah yang akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Dan dukungan para anak-anak, para murid untuk bisa mendukung dengan memberikan kontribusi yang positif ya, seperti dengan tetap belajar yang baik, tetap meningkatkan kualitas diri dengan melakukan upaya-upaya inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Begitu harapan kami ya. Insya Allah kami siswa-siswi akan selalu berkontribusi di hal-hal yang positif ya Pak. Ya. Dan saya boleh beralih sedikit dari Yayasan As-Salamah Ungaran, Boleh. mungkin ke salah satu organisasi nih Pak yang ada Ya. di SMP Islambus As-Salamah Ungaran, yaitu organisasi OSIS PESA tahun 2023-2024 nih Pak. Jika saya boleh bertanya, bagaimana harapan atau mungkin tanggapan Bapak untuk OSIS PESA tahun depan dan ke depannya? Ya. Jadi kami sangat berterima kasih kepada anak-anak yang sudah melakukan satu kegiatan berorganisasi yang positif ya. Ini merupakan satu kegiatan yang sangat bermanfaat dalam artian bisa bermanfaat langsung kepada anak-anak maupun kepada lingkungan. Jadi kepengurusan atau keanggotaan organisasi intrasekolah itu mudah-mudahan bisa lebih baik, memberikan manfaat kepada para anggotanya otomatis ya, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada lingkungan, tidak hanya intra dalam lingkungan sekolah, tapi kepada lingkungan masing-masing anak-anak ya. Harapan kami seperti itu dan kami yakin anak-anak kami bisa. Jangan mudah putus asa, berusaha terus, pasti apa yang dicita-citakan insya Allah akan segera berhasil. Ya, Amin. Itu kami dari OSIS PESA periode 2023-2024 sangat memohon dukungannya ya Pak, untuk menjadi lebih baik ke depannya, untuk bisa mempengaruhi siswa-siswi menjadi pribadi yang lebih baik ya Pak. Betul. Dan mungkin pertanyaan tadi akan mengakhiri Spesa On Air episode 2 pada hari ini Bapak. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Hussein karena telah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Mbak Baran. Kami juga terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan untuk semua teman-teman. Amin. Mbak Baran ya. Amin. Dan telah sampailah di penghujung acara. Sebelum saya mengakhiri Spesa On Air pada hari ini Pak, izinkan saya memberikan sebuah pantun lagi. Ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang terdalam, saya tutup Spesa On Air hari ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.